Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa zumratal mu'minina wal mu'minat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat maghrib Masjid Jami' Khairul Anam yang semuanya insyaallah akan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengucap alhamdulillah wa syukrulillah, malam ini kita masih dapat berkumpul dan bermuajahah di majlis yang mulia ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah, yakni melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan sambil menunggu datangnya waktu Isya, mari sejenak kita mengkaji tentang ilmu-ilmu Allah yang tentunya untuk bekal kita hidup di dunia dan bekal kita hidup di akhirat kelak. Selawat dan iring salam semoga berkekalan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang gigih konsisten mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatul udma dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal asaru, adapun beberapa asar itu adalah ucapan para sahabat atau para ulama, itu namanya asar. Kalau hadis adalah ucapan Nabi. Paruya, maka diriwayatkan, anna Luqman al-Hakimah, sesungguhnya Luqman al-Hakim. Luqman al-Hakim ini adalah seorang yang ahli hikmah, orang yang sangat bijaksana. Sampai di dalam Al-Quran pun ada surat Luqman. Di dalam surat Luqman itu, Luqman selalu berpesan kepada anaknya, baik untuk sholat, untuk tidak sombong, dan lain sebagainya. Qala libnihi, Luqman berkata kepada putranya, ya bunayya ista'in bil kasbil halali,
Wahai anakku, minta pertolonglah dengan kasab yang halal, atau mencari rezeki yang halal, jadikanlah sebagai pertolongan. Ini kata Luqman Al-Hakim. Fa innahu ma taqara ahadun qattu illa asobahu salasu khisalin. Maka sesungguhnya seseorang tidak butuh illa asobahu salasu khisalin, kecuali orang tersebut akan ditimpa musibah 3 perkara. Jadi artinya kalau seseorang tidak mau berusaha, tidak mau mencari nafkah, ya, atau tidak mau mencari penghidupan, maka orang tersebut, kata Luqman Al-Hakim, akan diberi musibah 3 macam perkara. Riqatun fi dinihi, yang pertama adalah kelemahan di dalam agamanya. Bagaimana agama mau tegak, ya. Bagaimana agama mau kuat. Orang nggak mau mencari nafkah, tidak mau mencari penghasilan, ya. Nah, sedangkan ibadah kita harus ditopang dengan penghasilan. Nah, kita sholat itu harus pakai pakaian yang bersih, yang bisa menutupi aurat. Nah, pakaian yang bersih yang bisa untuk menutupi aurat pada waktu sholat harus dibeli. Nah, belinya pakai duitnya harus dicari. Begitu. Makanya kalau orang yang tidak mau mencari penghasap penghidupan, maka kata Luqman Al-Hakim, maka agamanya lemah. Wa dhafun fi aqlihi, dan lemah di dalam akalnya. Akalnya lemah, ya nggak mau berpikir, ya. Wa dhihabu muru'ihi, dan hilangnya kehormatannya. Jadi kalau orang nggak mau kerja, kerjanya cuma nongkrong umpamanya, ya. Iya. Maka kehormatannya akan hilang, ya. Diremehkan sama orang. Orang pasti ngomong, orang kerjanya menongkrong, ya. Orang kerjanya tidur melulu, ya. Wa adamu min hadhihi sholih istihfaqun nasibihi, dan yang paling, ya, gede-gedenya daripada ini masalah, daripada ini perkara, yaitu perendahan orang-orang terhadapnya. Jadi kalau orang tidak mau mencari rizki, tidak mau mencari penghidupan, maka yang paling, ya, yang paling ditakuti atau yang paling tidak disenangi adalah orang-orang memandangnya dengan pandangan yang sinis. Mereka merendahkan kita. Nah, ini yang kita takuti.
Jadi kalau orang nggak mau melangkah untuk mencari nafkah, untuk mencari penghidupan, untuk bekal hidup di dunia, ya, untuk memberikan menafkahi keluarganya, ya paling-paling dicibir sama tetangga-tetangganya. Nah, itu adalah salah satu hal ya yang sangat ditakuti atau yang sangat disesali. Wakil dari Ahmad bin Hanbal, dan dikatakan atau ditanyakan kepada Imam Ahmad ibni Hanbal, adalah salah satu mujtahid mutlak, salah satu imam daripada imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu Imam Ahmad ibnu Hanbal, atau yang terkenal adalah Imam Hambali. Ma taqulu fi rajulin jalasa fi baitihi aw masjidihi faqala. Jadi dipertanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ma taqulu, apa pendapatmu tentang orang lelaki yang kerjanya hanya duduk di rumahnya atau di dalam masjidnya. Jadi Imam Ibnu Hanbal pernah ditanya, gimana pendapatnya Imam Ibnu Hanbal, orang yang kerjanya cuma duduk-duduk santai di rumah. Tahu kalau nggak duduk santai di rumah, dia kerjanya apa itu ibadah saja di masjid, nggak pernah mencari penghidupan, nggak pernah mencari nafkah untuk keluarganya. Faqala la a'malu wa qala la a'malu syai'an hatta ya'tini rizki. Dan ia berkata, saya tidak mau bekerja, tidak mau mengerjakan sesuatu sampai datang kepadaku rizkiku. Jadi maunya orang, wah saya mah bebas, emang gak mau kerja, gak mau cari duit, emang nunggu aja nanti juga datang ada yang ngasih. Nah, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Hadza rajulun jahilal ilma. Orang yang demikian adalah orang yang bodoh, orang yang tidak mempunyai ilmu. Ya, jadi orang yang kerja cuma dongkrang-dongkrong di rumah, dongkrang-dongkrong di masjid, ya hanya mengharapkan pemberian dari orang lain. Kata Imam Ahmad ibnu Hanbal, orang yang demikian adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh. Amma sami'a qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah tidak mendengar apa yang disampaikan atau yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi. Sesungguhnya Allah telah menjadikan rizkiku di bawah bayang-bayang tombakku. Nah, ini kata Nabi. Artinya apa? Orang harus keluar, ya, harus keluar rumah, ya, harus mencari apa? Ya, mencari nafkah. Dengan cara apa aja?
yang bisa dagang-dagang, yang bisa bertani ke sawah bertani, yang ke kantor ke kantornya. Pokoknya kan ada kata-kata al-harokah barokah. Jadi siapa yang mau berubah, yang mau bertindak, maka ia akan berkah. Jadi siapa aja yang mau berubah, ya, mengubahkan badannya, ya, menindak, ya, menuju sawah, menuju pasar, menuju kantor, ya, atau menuju kemana saja dengan niat untuk mencari nafkah, untuk mencari penghidupan demi dirinya sendiri dan demi keluarganya, maka orang itu akan berkah. Jadi tidak boleh hanya mengandalkan biarin aja gua mah, ya, begini aja umpamanya, iya, nanti juga ada yang ngasih, ya. Kalau ada yang kasihan lihat juga, kalau lihat saya kasihan juga ngasih. Ya, ini orang bodoh, kata Imam Ibnu Hanbal. Wa qala, dan Nabi bersabda, hina dzakara tayr, ketika menyebutkan seekor burung, ya. tahdu himason wa taruhu bitonan. Jadi kata Nabi, burung kalau pagi dia terbang, dengan apa? Perut yang kosong, keluar dari sarangnya, terbang entah kemana. Wa taruhu bitonan, sore pulang dengan perut yang kenyang. Itu burung. Jadi kita harus seperti burung gitu. Pagi keluar, ya, cari penghasilan entah berapa, yang penting kita niatnya untuk menghidupi diri sendiri, apalagi yang sudah punya keluarga, untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Ya, jadi burung aja begitu, pagi keluar, ya, daripada perut lapar, nah pulang sore, ya, perut kenyang. Nah, masa kita kalah sama burung, ya, gitu. Wa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatajiruna fil barri wal bahri wa ya'maluna bin nahlihim wal qudwatu bihim. Dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu berniaga. Ada yang berniaga di daratan, ada yang berniaga di lautan. Jadi ada yang bercocok tanam, ya, itu nanam korma, ada yang menggembala kambing, ya, ada yang pergi ke laut, ya, menjadi pencari ikan, nelayan. Ya. Itu para sahabat-sahabat Nabi begitu dicontohkan. Ya. Wa ya'maluna bi nahlihim, dan mereka ada yang bekerja di kebun kurma mereka, ya. Wal qudwatu minhum, dan mereka adalah merupakan teladan, contoh bagi kita. Artinya apa? Sudah dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi, ya. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu tidak berdiam diri di rumah saja atau di masjid, akan tetapi mereka, ya, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi nelayan, ya, ada yang menjadi pekerja di kebun-kebun kurma. Nah, ini adalah merupakan contoh untuk kita semua, ya. Nah, itulah untuk kajian kita malam ini. Kita cukupkan sekian saja, insya Allah nanti kita lanjutkan pada kajian berikutnya, insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karomatil Fatihah iftah lana babal khair wa babal ilmi wa babal rizqi wa babal barakah wa babal salamah bi rahmatil rahimin. Allahumma ya farijal ham ya kashifal hum ya man yaghfir warham nawahum biya subhanaka Allahumma wa tahiyatum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah.